Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 Madrasah Al-Aliyah atau sederajat tentang rangkuman bab 1 perkembangan Islam masa Rasulullah periode Mekah. Yang pertama, kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Secara bahasa, masa jahiliyah berasal dari kata jahil yang diturunkan dari kata dasar Arab jahala yang berarti bodoh. Orang-orang Mekah dikenal sebagai bangsa pengembara yang nomaden. Dari segi keyakinan, bangsa Arab masa jahiliyah terbagi menjadi beberapa golongan. Golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan, golongan yang mengakui adanya Tuhan namun mengingkari hari kebangkitan, dan golongan penyembah berhala, golongan yang mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani. Kebudayaan masa jahiliyah yang positif antara lain tradisi keilmuan, berdagang, bertani, bersyair, menghormati tamu, dan menepati janji. Berdagang, mereka melakukan perjalanan dagang dalam 2 musim selama setahun. Pada musim panas pergi ke negeri Syams, dan pada musim dingin pergi ke negeri Yaman. Bertani, masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman yaitu masyarakat Badui, kehidupan mereka nomaden, hidup mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain untuk mencari rumput bagi mereka. Bersyair, pasar ukaz yang tidak hanya menyediakan dagangan berupa perniagaan dan kebutuhan sehari-hari saja, tetapi juga pagelaran kesenian seperti qasidah-qasidah gubahan sastra Arab. Syair menjadi salah satu budaya tingkat tinggi yang berkembang pada masa Arab pra-Islam. Dari sisi sosial kehidupan masyarakat Arab terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu masyarakat perkotaan Ahlu Hadar yang telah menetap dan memiliki peradaban lebih maju, dan masyarakat pedalaman atau Badui yang hidupnya nomaden dan belum memiliki peradaban yang maju. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, ia berkhalwat dan bertahanus di Gua Hiro. Kemudian datanglah malaikat Jibril dan menyampaikan wahyu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Strategi dakwah Rasulullah periode Mekah dilakukan dengan 2 cara, yaitu sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dakwah sembunyi-sembunyi dilakukan selain karena perintah Allah. Dakwah sembunyi-sembunyi juga dilakukan karena untuk menghindari munculnya gejolak penolakan kafir Quraisy. Dakwah sembunyi-sembunyi dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam kepada keluarga dan sahabat dekat, yakni mengajarkan ketauhidan. Orang pertama yang masuk Islam disebut As-Sabiqun Al-Awwalun. Untuk orang-orang yang termasuk ke dalam As-Sabiqun Al-Awwalun ini, boleh adik-adik telusuri di mesin penelusuran atau boleh dicari di buku pegangan adik-adik ya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3-4 tahun. 4 tahun pertama merupakan masa Rasulullah mempersiapkan diri, menghimpun kekuatan, dan mencari pengikut setia. Masa kenabian adalah sejak Rasulullah menerima wahyu pertama, sedangkan masa kerasulan adalah sejak Rasulullah menerima wahyu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Di antara peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode Mekah adalah yang pertama ada hijrah ke Habasyah. Pada tahun 615 Masehi atau tahun kelima kenabian, berangkatlah kaum muslimin menuju Habasyah. Rombongan pertama dipimpin Utsman bin Affan berjumlah 15 orang, yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 orang wanita. Kemudian disusul rombongan yang kedua dipimpin Ja'far bin Abi Thalib berjumlah hampir 100 orang. Yang kedua ada Amul Huzni. Disebut Amul Huzni karena pada tahun tersebut meninggalnya paman Nabi Abu Thalib dan istri Nabi Siti Khadijah. Nah, Abu Thalib dan Siti Khadijah ini merupakan orang-orang yang sangat penting bagi Nabi Muhammad. Adapun Khadijah wafat pada bulan Ramadan pada tahun ke-12 kenabian dalam usia 65 tahun. Yang ketiga ada Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada malam Senin 27 Rajab setelah Rasulullah pulang dari perjalanannya ke Thaif. Isra secara bahasa artinya perjalanan malam, adapun menurut istilah yaitu
perjalanan Rasulullah pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Mi'raj adalah naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah. Isra Mi'raj merupakan pertolongan dari Allah sekaligus hiburan dari Allah atas kesedihan Rasulullah karena ditinggal dua orang terkasihnya, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Selanjutnya ada hijrah ke Yathrib, yang sekarang dikenal dengan nama Madinah. Nah, di dalam hijrah ke Yathrib ini terdapat dua peristiwa, ada Bayat Aqabah Ula dan Bayat Aqabah Tsani. Untuk lebih lengkapnya, boleh adik-adik cari ya di buku pegangan adik-adik. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. See you, don't forget to like, comment, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.